baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Kita sampai di bulan Juni. Tema kita adalah melayani sesuai karunia Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya mau menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini melalui online. Shalom semuanya, puji Tuhan kita dapat kembali berada di gereja ini, merasakan hadirat Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita pagi ini, kita mau menyatukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali datang ke sini Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Biarlah pagi ini Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Merasakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami dapat diubahkan lebih lagi Tuhan, menjadi lebih serupa dengan gambaran-Mu. Akan ibadah kami pagi ini, biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah, mengurapi setiap kami. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Yesus baik. Bersama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bersama merasakan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dengan iman percaya mari bersama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup
penyembahan-Mu untuk Tuhan. Rasakan setiap kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan. Hanya kami dapat membawa hati kami, membawa setiap penyembahan kami, membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Kami bawa penyembahan, kami rasakan hadirat-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu. Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Mari bawa penyembahan-Mu untuk Tuhan. Berikan setiap isi hati-Mu. Hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu Yesus. Mari sembah. Terima kasih Tuhan, karena sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami.
memberikan setiap hidup kami hanya untuk-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk perlahan bangkit berdiri, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari dengan iman percaya saya mau merasakan hadirat yang Bapak Ibu rasakan sampai akhir. Amin, amin. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau, melayani-Mu seumur hidupku, sampai kami menutup mata. Biar Kau dapati kami. Kami mau tetap menyembah Engkau Yesus, melayani Engkau. Ini janji kami kepadamu Tuhan, seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap menyembah-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Dengan iman percaya kami Tuhan, kami nyatakan setiap kebaikan-Mu di hidupku. Bukan menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau mendapati setiap kami Tuhan, setia melayani Engkau. Ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sorak-sorai hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini janji iman kami kepadamu, melayani Engkau sampai kami menutup mata.
Mari setiap saudara yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari berikan salam kanan kiri Bapak Ibu, berikan senyum terbaik, katakan Tuhan kita besar. Mari kita kembali masuk ke dalam hadirat-Nya, merasakan segala kebesaran Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari setiap saudara kita bersama nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang selalu ada di pihak kita. Mari bersama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti nasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari setiap saudara katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpuji nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah yang perkasa, Allah perkasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Allah kita, yang sebab Tuhan adalah Allah yang dahsyat buat setiap kami. Amin. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu kekal selamanya. Serukan sama-sama. Saudara, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya. Saudara-saudara, saya undang untuk boleh katakan shalom. Selamat hari Minggu, selamat dengan sukacita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama duduk bersama-sama. Kami undang untuk Bapak Diaken untuk dapat memberikan pengumuman. Salam, selamat pagi. Ada beberapa pengumuman yang bisa kita sampaikan untuk kegiatan minggu ke depan. Seperti biasa, kita akan mengadakan doa lawatan yang diadakan hari Kamis tanggal 16 Juli, dimulai jam 7 malam, dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko, STH, MTH. Untuk ibadah minggu, tanggal 19 Juli, untuk ibadah yang pertama, jam 6:30 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Lee, SE, STH, MTH. Dan untuk ibadah kedua, akan dilayani oleh jam 9 pagi, dilayani oleh Ibu Pendeta Boni, STH, SPDK. Itu kegiatan untuk minggu ke depan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya suci dan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Kau sudah memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita, dengan membawa setiap kerinduan kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat
padam gondromu pada pagi hari ini. Tapi biarlah rohmu terus dalam keadaan menyembah. Naikkan ucapan syukurmu. Shinararamu yararamu yaramu. Renungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Dia sudah perbuat dalam hidupmu sepanjang minggu ini. Tanggalkan bebanmu. Tanggalkan segala persoalan hidupmu. Pandang Yesus pada pagi hari ini. Dia sedang menghampiri setiap engkau. Tak ada satu kata yang lebih indah selain kami bangga, kami kagum punya Bapa seperti Engkau Yesus. Terima kasih buat segala kasih karunia anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh melihat satu perkenanan hidup yang Kau percayakan sampai detik ini. Dan kami percaya pagi hari ini, kalau kami masih boleh datang di dalam rumah-Mu, kami masih boleh merasakan hadirat-Mu. Semua ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan apa yang kami berikan, tapi semua karena kemurahan-Mu. Biarlah lewat kemurahan-Mu pagi hari ini, Kau sia-siakan waktu yang singkat ini untuk kami lebih tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini bukan seperti ibadah pada minggu-minggu sebelumnya. Kami percaya ada hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika ada hadirat-Mu, ada kemenangan terjadi. Ketika ada hadirat-Mu, ada kesembuhan yang Kau nyatakan. Dan ketika ada hadirat-Mu, ada pemulihan yang Kau nyatakan. Sebab itu lewat hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah melalui sabda kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah setiap tutur perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bukan berasal daripada hamba-Mu, tapi ini berasal daripada Engkau. Saat ini berikan kami pendengaran seorang murid. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima itu boleh menjadi penerobos iman di dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran dengan segala kerendahan hati kami, ucapan syukur dan sukacita kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang ajaib. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalomnya kok lemes kayak gak bergairah. Saudara percaya gak pagi hari ini, kalau kita masih boleh diantar Tuhan, boleh dituntun Tuhan, sampai ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan percaya pagi hari ini ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita beribadah pagi hari ini. Sebab itu jangan sia-siakan waktu yang singkat ini
untuk engkau mengalami kemenangan. Sehingga ketika engkau meninggalkan rumah Tuhan, engkau membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Amin. Ya, saya menyapa umat Tuhan sekali lagi di tempat ini. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, bukan biasa di luar. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan dalam pagi yang penuh dengan anugerah kasih Tuhan ini. Saya bersyukur sekali buat pagi hari ini. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan boleh menyertai kita semua, terlebih dalam hidup saya. Kalau sampai detik ini saya masih boleh dipercayakan Tuhan, boleh menjadi alatnya, boleh menjadi hambanya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan seberapa banyak yang belum pernah tahu saya bisa lambaikan tangan. Yang belum pernah lihat saya, semua udah pernah tahu? Oh, yang belum tahu saya katakan kasihan deh loh. Ya, sedikit perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Lukas Pohan Hendra. Usia masih muda, tepatnya tanggal 24 besok saya bergenap. Masih ABG, anak baru gocap. Haleluya. Dalam usia sangat muda, Tuhan udah panggil saya, Tuhan udah pilih saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Amin. Ya, dulu saya tinggal di Surabaya, tapi 6 tahun ini saya berada di kota Jakarta. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya juga mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat kehormatan dan kepercayaan yang kembalikan pada saya. Untuk saya bisa melayani di keluarga besar gereja GAB Mahanaim di tempat, khususnya gembala sidang yang saya hormati, yang saya kasihi, yaitu Ibu Pastor Evi Lasmi yang sudah boleh mempercayakan untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, hari-hari ini bukanlah hari yang mudah untuk kita hadapi, untuk kita lewati. Ada begitu banyak kondisi, keadaan yang mungkin menghimpit kita. Bahkan mungkin ketika kita datang beribadah pagi hari ini, sebenarnya kondisi hidup kita sedang dalam satu titik terendah, titik terberat dalam hidup kita. Mungkin ada begitu kita merasa sepertinya banyak pintu terkunci. Sepertinya kita nggak tahu harus melangkah dengan seperti apa dalam keadaan ini. Tapi percayalah saudara, setiap orang yang hidup Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidupnya. Pasti Tuhan akan membawa engkau dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hidupmu. Tuhan pasti angkat dan pulihkan hidupmu. Nah, pagi hari ini saudara, saya rindu. Mungkin ada begitu banyak yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita menyadari nggak bahwa kita ini umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, kalau kita umat-umat lebih daripada pemenang, harusnya kita orang-orang yang mengalami kemenangan secara mutlak, secara dahsyat dalam hidup kita. Tapi kenapa saudara, ada begitu banyak di antara kita yang kadang masih terikat, terjajah, terbelenggu dengan segala keadaan dan kondisi. Harusnya kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Tidak ada satu perkara pun yang Allah tidak sanggup lakukan untuk saudara dan saya. Kalau hari ini apapun keadaan kondisimu, kita mau melihat bagaimana Yesus sudah menyatakan kemenangan bagi saudara dan saya. Yesus sendiri pernah dalam hidupnya melewati satu titik terendah, titik terberat dalam hidupnya. Bagaimana pada saat itu, tahun 2000 tahun yang lalu dia hadir ke dunia ini sebagai manusia, pure manusia. Dia melewati satu keadaan yang begitu berat. Dia datang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk saudara dan saya. Pada saat itu kita boleh melihat bagaimana keadaan Yesus yang sesungguhnya sebagai manusia ketika ada dalam muka bumi ini. Pada saat-saat terakhir itulah titik terberat, titik terendah dalam hidup Yesus. Tapi bagaimana Yesus bisa menyatakan kemenangan. Sama perhatikan ayat demi ayat yang terambil di dalam Injil Matius pasal ke-26. Dimulai dari ayat 36 sampai ke 46 dengan konteks perikop di Taman Getsemani. Yang
sudah mendapatkan pasal atau ayat tersebut, bisa sama-sama dengan saya katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di perjanjian lama. Pasti besok pagi dapat boleh kembali ke sini. Haleluya. Ya, nggak perlu tegang-tegang ya. Firman Tuhan itu membuat kita damai sejahtera. Kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita mengalami kemenangan. Nah, apa yang kita mau baca di pagi hari ini di Taman Getsemani, ya perikop dengan konteks di Taman Getsemani, maka boleh kita melihat ayat demi ayat yang terambil dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia masuk sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan, aku sudah dekat. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang kita sudah baca dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 dengan konteks di Taman Getsemani. Ayat ini tidak asing bagi pendengaran telinga kita ya. Ayat ini sering dikhotbahkan di dalam ibadah Prapaskah, hari Paskah. Ayat ini sering dikupas. Dan pagi hari ini saya ingin membawa saudara ini, kasih Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan di tempat ini. Kita merenungkan kembali arti kemenangan yang sesungguhnya yang Yesus sudah nyatakan untuk saudara dan saya. Nah, disinilah saudara kita mau melihat sosok Yesus yang sesungguhnya sebagai manusia digambarkan, diperlihatkan sangat jelas bagaimana Yesus dalam titik terendahnya, titik terberatnya. Saudara, banyak orang berkata di Taman Getsemani ini adalah taman kemenangan, justru taman pergumulan, ya, taman kedukaan, banyak air mata yang Yesus curahkan di Taman Getsemani. Justru bagi saya secara pribadi, Taman Getsemani ini adalah taman kemenangan. Justru kemenangan awal itu terjadi di Taman Getsemani. Sehingga Yesus sampai mampu menuju sampai ke Golgota. Saudara, kenapa saya bilang di Taman Getsemani ini pribadi Yesus yang sesungguhnya itu diperlihatkan sebagai manusia. Dalam titik terendahnya, titik terberatnya itu sangat jelas diperlihatkan. Mari kita boleh perhatikan, kalau kita baca kembali, coba kita boleh melihat di ayat 37, di situ dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan apa saudara? Gentar. Why? Kenapa saudara? Ketika saudara baca di sini kalau Yesus mulai merasa sedih dan gentar, ada nggak satu pertanyaan dalam diri saudara? Sebagian orang memandang, bukankah Yesus itu superhero? Lakonnya tidak tertanding.
Kenapa kok bisa sedih dan gentar? Ini harus menjadi satu jawaban untuk saudara dan saya supaya saudara memahami keadaan Yesus yang sesungguhnya pada saat itu. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus tahu apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa dia dihadirkan di dunia ini, bakal dia akan menyelamatkan dunia ini dengan pengorbanan nyawanya. Kira-kira dia tahu nggak? Tahu kan? Harusnya tahu, nggak perlu sedih dan gentar. Kenapa, saudara? Dengan sangat hormat, penuh dengan sebuah kerendahan hati, saudara bisa membuka dua telapak tangan saudara. Coba saudara lihat. Di situ kira-kira ada huruf apa ya? Ada hurufnya lain, coba perhatikan kanan kiri saudara. M. Tenang pagi hari ini saya bukan meramal melihat dua telapak tangan saudara. Bukan mau meramal. Ya, tapi saya lebih memperlihatkan apa yang ada dalam dua telapak tangan saudara. Di situ ada huruf apa? M. Saudara, maka kalau di garis tangan dua telapak tangan kita ini ada garis huruf M, artinya bahwa tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang akan abadi. Betul? Semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Tapi kenapa saudara? Ketika seseorang diberitahukan sisa umurnya, sebentar lagi dia akan gak ada dalam dunia ini, seketika itu orang itu juga sedih dan gentar. Sekuat-kuatnya orang, ketika diberitahukan hari terakhirnya dalam masa waktu, masa-masa detik terakhirnya, pasti orang itu juga akan sedih dan gentar. Betul ya saudara? Gak ada orang dikasih tahu terus ketawa-ketawa, haleluya, puji Tuhan. Enggak saudara. Walaupun secara mulut dia mungkin bisa puji Tuhan, haleluya. Tapi hati ini gak bisa dibohongin. Karena pasti ada sebuah kesedihan bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan keluarganya. Dia akan gak bisa melihat dunia ini lagi. Kenapa saudara? Karena manusia. Begitu juga Yesus. Yesus hadir di dunia ini sebagai manusia pure 100%. Kalau dia tidak hadir dalam dunia ini sebagai manusia pure 100%, maka keselamatan yang dia berikan kepada saudara dan saya itu enggak sah. Kenapa saudara? Saya kasih gambaran seperti ini. Ya, saudara pernah lihat sebuah atraksi yang melakukan atraksi yang membahayakan. Seperti kuda lumping, jebus. Orang ketika melakukan atraksi itu ditunggangi satu kuasa yang lain. Sehingga ketika mereka ditusuk, dicambuk, diapain, maka pecahan kaca, mereka tidak merasakan apa-apa. Tidak ada efek di dalam tubuhnya. Tidak ada kesakitan. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara pernah lihat film Passion of the Christ, diilhamkan dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau orang bisa melihat itu, tidak ada pertobatan kebangetan banget. Ketika saya melihat film itu, hati saya hancur. Hati saya tercabik-cabik, saudara. Sampai gimana dia memikul salib, dia dicambuk. Dagingnya melupas, darahnya. Belum lagi waktu dia ditusuk oleh tombak di dadanya. Saudara. Di sini kita boleh melihat. Dia kesakitan. Seperti manusia pada umumnya. Dia tidak ditunggangi satu kuasa. Maka keselamatan dan saya terima. Itu keselamatan yang sah. Walaupun dia datang ke dunia ini sebagai manusia pure 100%. Tapi keilahiannya juga tidak bisa diganggu gugat 100% adanya. Sebab itu saudara. Kalau Yesus di sini bisa sedih dan gentar, itu wajar.
Karena posisinya sebagai manusia diperhadapkan hari-hari terakhir, maut akan menjemputnya. Nah, saudara, kita mau lihat di Taman Getsemani ini, bagaimana Yesus dalam titik terendah, titik terberat, dia bisa menyatakan keselamatan dia dan dia bisa keluar lebih daripada pemenang. Amin. Yang pertama, saudara, kita kembali membaca di ayat 38 sampai 39. Perhatikan, tetap dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, sangat diperjelas di sini keadaan titik terberat Yesus, titik terendah Yesus. Kembali dia ucapkan kata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya percaya kita pernah melewati ketika dalam satu titik terendah, titik terberat. Rasanya hidup nggak tahulah, kayak mau mati rasanya. Karena beban, pergumulannya begitu berat yang kita pikul. Betul? Sepertinya kita udah, nafas itu pun udah tersengal-sengal. Nah, tapi satu hal. Kenapa bisa sampai muncul satu hal dalam diri Yesus? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Semua itu muncul dari mana, sudah? Dari mana? Pikiran. Sadar nggak kita sering didakwa oleh pikiran kita? Ketika kita dalam satu titik terendah, titik terberat. Saudara harus memahami, pikiran ini adalah pusat sentral kita. Pikiran ini adalah pusat utama untuk iblis menjatuhkan hidup kita. Sebab itu, pikiran itu sangat rentan. Ada peribahasa Jawa pun bilang, ya jangan ojo ngelamun, nek ngelamun isok kesambet. Betul? Mosok gak moto, pikiran saudara. Pikiran ini gambyang nang dindi. Nah, sebab itu hati-hati dengan pikiranmu. Satu hal, saudara, kita tidak bisa mengubah keadaan kondisi yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menggeser, kita tidak bisa mengalahkan keadaan masalah yang sedang kita hadapi. Yang terjadi haruslah terjadi. Tapi kita harus mengalahkan apa, saudara? Bukan keadaan kita, bukan situasi, bukan kondisi, bukan masalah itu sendiri. Tapi pikiran kita yang setuju katakan amin. Masalah itu tetap harus kita lalui, harus kita lewati. Karena itu proses sebagai ujian imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Tapi yang kau kalahkan itu bukan keadaanmu, bukan masalahmu, bukan situasi, tapi pikiran. Amin. Kalau engkau berusaha untuk mengalahkan keadaanmu, masalahmu, gimana ini ya, aku tak cari jalan keluar, engkau semakin terpelosok, kau semakin hancur. Yang kau katakan, yang kau kalahkan adalah pikiranku. Apa yang bagiku nggak mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi aku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun sepertinya pintu semua sudah terkunci, tertutup. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Artinya apa? Yang kau kalahkan bukan keadaan dan kondisimu. Yang setuju katakan amin. Tapi pikiranmu. Coba kita membuka satu ayat firman Tuhan. Tetap tandai
Injil Matius, nanti kita kembali ke Injil Matius 26. Di Efesus 4 ayat 17, kita coba perhatikan saudara. Pagi hari ini Yesus mengajarkan orang yang lebih daripada pemenang itu harus bisa mengalahkan pikirannya. Bukan keadaannya, bukan situasi, bukan masalah, tapi pikirannya. Coba kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17 yang dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam, jangan lagi hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Betul apa betul sering kita dalam titik terendah, titik terberat, pikiran kita sia-sia. Aduh, enggak tahulah. Mateng gue. Wes tamatlah riwayatku. Seperti tadi, jalan seperti tidak ada yang jalan keluarnya lagi. Sepertinya semua tertutup. Pikiran kita sia-sia. Sekali lagi, apa yang bagi saudara nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Walaupun iblis membukakan fakta-fakta kegagalan, kehancuran dalam hidupmu, tapi semua tidak akan menggagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Amin. Sebab itu apa? Kalahkan pikiranmu, saudara. Jangan gunakan pikiran yang sia-sia. Dulu ya, saya orang yang mengandalkan pikiran ini. Ya, manusia kan melihat kenyataan. Saya dulu pikir orang seperti saya sudah tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Tidak ada sesuatu yang bisa diperlihatkan. Ya, sebagian mungkin sudah mendengar kesaksian hidup saya, testimoni hidup saya. Nah, saya lahir dengan keadaan yang sudah seperti ini dan banyak organ tubuh saya nggak sempurna, saya nggak punya anus, jantung saya bocor. Nah, dari bayi saya sudah melewati operasi demi tahap sampai 5 kali, mengalami malpraktek juga. Mengena di bagian saluran pembuangan kecil saya. Dan saya nggak bisa seperti orang normal. Kemana-mana harus pakai pampers karena saya nggak bisa nahan. Bisa terasa nggak bisa nahan. Karena anusnya buatan. Nah, di samping itu sudah seperti itu, saya diperhadapkan orang tua yang tidak bisa menerima saya, yaitu ayah saya. Ketika ayah saya tidak bisa menerima saya, otomatis perlakuannya sangat buruk terhadap saya. Bahkan ayah saya sangat malu, maaf kata, memiliki anak kondisi seperti ini. Dari situ saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh beradaptasi dengan lingkungan luar. Otomatis saya tidak mengecam pendidikan. Saya hanya dipanggilin guru les. Dulu nggak ada homeschooling. Dan saya lihat hidup saya berbeda dengan saudara saya, dengan orang-orang di sekitar saya. Secara fisik mereka normal, mereka punya kehidupan yang bebas. Sedangkan saya, bahkan saya setiap hari bisa dikatakan saya selalu jadi bahan smackdown-nya ayah saya. Kepala saya ini belakang agak pesok, sering dibenturkan ke tembok. Nah, saya pikir sudah gak ada harapan hidup orang seperti saya. Gak ada sesuatu masa depan. Tapi ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya melihat karya Tuhan. Apa yang bagi saya gak mungkin bagi. Di situ saya mulai. Situasi keadaan apapun yang saya hadapi. Saya bukan mengalahkan kondisi atau keadaan yang saya hadapi. Tapi saya mengalahkan pikiran saya. Apa yang bagi saya nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Saudara boleh melihat keadaan saya seperti ini ya. Maaf ya saudara. Saya bisa mendriver mobil loh. Mobil setinggi apapun saya bisa mendrivernya. Tanpa dimodifikasi. Nggak ada satu tambahan alat, itu nggak ada. Jalannya aja modelnya kayak gini loh. Kok iso bawa mobil? Nggak mungkin. Kemarin saya, ini pengalaman yang terakhir kemarin, pelayanan di Pekanbaru ya begitu. Ya, saya sempat ngomong, Pak saya bisa bawa mobil. Oh masa Pak?
Iya, saya tunjukin video saya bawa mobil di YouTube. Dia bilang, oh itu mana kok cuma dari depan itu kan mobilnya bisa didorong, itu buat konten katanya gitu. Terus wah, saya panggil bapak itu bukan namanya lagi. Saya bilang, kamu ini benar-benar Thomas ya. Saya bilang, kamu harus melihat dulu baru percaya. Langsung, terus kita kan mampir ke tempat makan kan. Selesai makan, dia kan duduk di depan gitu kan. Saya duduk, dia kan belum muter, dia masih bukain pintu orang sebelah-sebelah kan. Nah, saya langsung loncat ke sebelahnya, ke tempat driver. Nah, terus dia, duh, Pak duduk sini. Dikira saya mau difotoin gitu ya. Udah Pak, naik aja. Bener Pak, serius, serius. Wah, dia terus saya bawa, itu waktu itu kebetulan mobilnya Fortuner. Kan tinggi banget kan ya. Wah, dia, serius Pak, serius. Wah, semua yang maunya bercanda di mobil itu diem ketakutan, saudara. Malah gua candain, saya bilang, ini mau menuju ke mana? Ada 2 tempat. Sama-sama rumah sakit atau rumah bapak, saya bilang gitu. Makin ketakutan mereka. Ya, saudara, saya bilang kamu itu benar-benar Thomas. Apa yang bagi kita nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Jangan membatasi segala pikiranmu dengan segala sesuatu dalam hidupmu. Coba kita lihat di ayat 23-nya. Tetap di Efesus 4 ayat 17. Ayat 23. Tadi 17. Coba kita boleh lihat. Empat ayat 23-nya apa yang dikatakan? Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran. Wah, roh kita kalau nyembah Tuhan luar biasa ya saudara ya. Wah, wah seperti rumah Tuhan ini mau roboh kalau kita nyembah Tuhan. Wah, saya lihat ada ibadah lawatan doa ya. Wah, pasti kenceng banget ya, luar biasa. Wah, seperti dahsyat rohnya udah kayak mau terbang tinggi. Maaf ya saudara, kalau rohmu diperbarui, pikiranmu harus diperbarui juga. Rohmu bisa menyala-nyala pulang dengan kondisi keadaanmu. Kau nengking setan luar biasa. Ulat bludak pergi, tapi nengking pikirannya sendiri nggak bisa. Sami mawon iblis tertawa. Amin saudara. Sekali lagi yang kau kalahkan bukan keadaan kondisimu, tapi pikiran, ya, hati-hati dengan pikiranmu. Tepuk kanan kirimu, hati-hati dengan pikiranmu. Ya, apa yang bagi kita nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Yang pertama, kalahkan pikiran. Kita lanjut. Lebih daripada pemenang, selain mengalahkan pikiran, apalagi saudara? Kita boleh melihat di ayat 40, saudara, sampai 42. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wow, luar biasa. Ternyata keluar lebih daripada pemenang itu tidak hanya berhenti mengalahkan pikiran. Iblis tahu kelemahan kita di mana. Ketika kita sudah mampu mengalahkan pikiran, satu hal, ya, murid-muridnya selama ini bersama Yesus kemana-mana, ya, Yesus begitu sayang dengan murid-muridnya. Tapi pada saat Yesus dalam titik terendah, titik terberat, apa yang dilakukan murid-muridnya? Yesus cuma bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi di malah apa? Ditinggal apa? Tidur. Kira-kira sebagai perasaan manusia Yesus bisa kecewa enggak? Bisa ya? Pastinya sangat bisa saudara. Tapi Yesus, dia nggak kayak saudara baperan. Dikit-dikit main perasaan. Saudara dulu ya saudara, ya maaf ya, yang baperan itu cuma ada huruf W.
wanita dan waria. Tapi akhir zaman ini muncul yang suka baperan, ada huruf 1P, pria. Prianya menengai. Pria sekarang itu baperan loh. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu gak wani. Ojo pak, aku kok dicelatu pak. Untung Yesusmu maco men. Dia gak baperan, dikit-dikit sakit. Baperan. Worong jenenge keselamatan itu. Wes gak selamat-selamatan, kurang ajar muridku. Tak kon berjaga-jaga berdoa, malah ditinggal. Sleeping beauty. Iya. Kurang ajar. Itulah manusia ya. Saat enak semua bisa deket. Saat susah, wes hilang. Kita tahu keadaan Yesus, bahkan murid-muridnya menyangkal. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Satu hal di sini saudara. Selain mengalahkan pikiran itu perasaan. Perasaan itu kalau kita tidak kalahkan, kita baperan, kita gampang menyimpan luka. Bagaimana kita bisa melihat rencana Allah yang indah terjadi dalam hidup kita? Selain mengalahkan pikiran itu perasaan. Orang kalau dalam titik terendah, titik terberat, perasaannya itu sensitif, betul? Makanya pribasa Jawa ngomong ini. Ojo nggoroi wong iku. Ojo nangeni macan turu. Orang kalau dalam titik keadaan, titik terendah, titik terberat, perasaannya sensitif. Ke gereja aja, ya nggak disialumi aja udah gondok saudara. Nggak diperhatikan aja udah sensitif. Nah, tapi di sini nggak ada kok ya. Amin kalau sing aku. Yo porek lek baperan terus. Gimana kita mau melihat rencana Allah yang indah dalam hidup kita? Sekarang saya mau tanya, orang seperti saya sensitifnya berapa persen? Ayo, gak usah sungkan-sungkan. Piro persen kira-kira? Awakku sensitif. Orang kayak gini kan sensitif ya. Yang punya keterbatasan, punya kebutuhan khusus itu perasaannya sensitif. Betul ya? Piro persen kira-kira? 80. Salah. Piro? 99. Oh, salah. 99. Salah. Piro? Salah. Sing bener iku 1000%. 1000%. Dulu saya punya gudang gede di Margomulyo. Sangat besar gudang saya. Gudangnya stoknya luka batin. Dulu saya sebelum mengenal Yesus, saudara. Ujian proses untuk menyembuhkan luka batin itu nggak gampang. Saya dari kecil kan udah mengalami. Bukan hanya tengah keluarga, masyarakat. Tahu nggak, saya umur 10 tahun itu lari dari rumah. Dengan keadaan seperti ini, hidup di jalanan, saya ngalami banyak pelecehan seksual. Dibully orang, saya nggak bisa ngelawan. Itu jadi akar pahit nggak? Bayangin saudara, kalau nggak karena kemurahan Tuhan hari ini, saya nggak bisa seperti ini. Sampai saya jadi waria, jual narkoba, pemakai narkoba. Saya menjadi seorang mucikari, saya masuk penjara. Tahu nggak saudara, saya di penjara saya juga dilecehkan. Luka saya itu gimana saudara? Tapi saya melewati proses. Bilang. Ketika saya bilang, Tuhan, saya tuh pingin sembuh dari luka saya. Kenapa banyak orang-orang itu melukai saya, merendahkan saya dan sebagainya. Kira-kira Tuhan menyembuhkan caranya gimana saudara? Oh enggak, terus Tuhan pertemukan orang-orang yang baik dengan saya, sayang dengan saya. No! Malah dipertemukan orang yang makin melukai saya. Saya dikasih namanya kakak rohani.
Saya dimaki-maki jenenge kebun binatang kloset iku metu kabeh. Nah saiki ngomong kakak rohani atau rohana iki. Sak pisu-pisuane Surabaya iku metu kabeh. Tapi saya dibentuk dari semua itu, saudara. Tapi dari situ Tuhan pulihkan saya. Saudara, jangan hati menjadi baperan. Orang yang baperan gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia gak akan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Engkau semakin menimbun sampah, akhirnya menjadi sebuah hal penyakit dalam dirimu. Ya, bagaimana engkau bisa bahagia? Ya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan itu bukan pilihan, tapi keputusan. Saudara, coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5. Sebagai ayat pendukung ini, dalam kitab Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan apa? Perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pikiranmu harus pikiran Kristus, perasaanmu perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu dianiaya, dia apa-apa no. Tapi dia selalu punya perasaan kasih. Saudara, sekarang kalau ada orang yang melukai saya itu malah kasihan dengan orang-orang seperti itu. Saya bukan marah. Saudara kira dengan predikat kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayanan, saya ini nggak berhenti dikucilkan orang, direndahkan. Tetap banyak orang yang kadang merendahkan saya dengan banyak hal. Tapi justru saya semakin dengan keadaan. Dan itu bukan orang-orang yang, malah orang-orang yang sepelayanan. Tapi dulu saya sakit, kecewa, saya marah. Tapi sekarang saya tertawa. Tertawa buat diri saya, tapi saya sedih buat orang itu. Saya bilang kasihan Tuhan, orang itu gak mengerti. Saudara, saya diajarkan Tuhan. Hidup ini bukan untuk dipahami, tapi untuk memahami. Kalau engkau minta dipahami terus, maka engkau capek dalam hidupmu. Tidak ada orang yang bisa memahami engkau 1000%. Dulu saya pikir orang seperti saya harus dipahami. Oh, Lukas Pohan itu cacat loh, kayak gini loh. Harus dibeginikan, diistimewakan, harus begini begitu. Tidak selalu orang seperti itu. Kalau engkau terima hal yang baik, orang itu dia puji Tuhan. Tapi kalau enggak, bukan berarti engkau harus menyimpan kekecewaan. Kau semakin sakit dalam hidupmu. Apalagi maaf, saya bukan mendiskriminasikan saya tinggal di sini sama tinggal di luar. Beda. Orang luar, kalau untuk orang disabilitas gini, wah, mereka sangat memahami banget, memprioritaskan. Saya kalau check-in di bandara, ya sekarang untung ada check-in online ya. Tapi walaupun itu kalau kita mau masuk barang tetap antri. Dulu saudara saya dengan keadaan gini antri rame, nggak dibantu sampai kadang kaki saya diinjak orang. Kalau saya mau marah, lu gimana sih orang prioritaskan? Tapi hidup ini bukan untuk dipahami, tapi untuk memahami. Terang jadilah berkat. Kalau dikit-dikit engkau ingin dipahami, maka sebuah rumah tangga, sebuah pasangan, untuk minta dipahami, menuntut untuk memahami, pasti ada keretakan di dalam sebuah hubungan. Betul saudara? Hidup kita itu harus memahami, bukan dipahami. Amin. Jangan terus minta dipahami, harus mengerti. Kamu harus mengerti saya, kamu harus memahami saya. Saya itu begini loh, saya begitu loh. No.
saudara. Lebih daripada pemenang, yang kedua Yesus mengajarkan. Mengalahkan apa? Perasaan. Amin. Ya, jangan baperan ya. Para pria akhir zaman ya. Jangan suka baperan. Perasaan dulu pria itu enggak main belakang, saudara. Enggak suka bres-bres, tapi sekarang wah main perasaan. Gondoan. Gak, pria-pria kini pria-pria sejati kok. Haleluya. Haleluya ya abot saudara, kroso saudara. Saudara, kalau saya baperan, waduh. Pelayanan itu penuh dengan sebuah tantangan, saudara. Iblis bekerja luar biasa lewat tantangan. Ya. Jadi dalam diri saya bukan untuk dipahami, tapi saya memahami. Hidup ini harus jadi terang, hidup ini harus jadi berkat. Yang terakhir, puji Tuhan Pak, terakhir. Anak Tuhan kalau dengar firman Tuhan terakhir atau ayat terakhir, wah haleluya. Poin pertama udah mulai redup-redup, ya. Terus ya buka Alkitab di aplikasi handphone, pura-pura buka Alkitab, ujung-ujungnya chatting main game. Banyak loh orang main game di gereja, banyak loh orang main chatting di gereja. Di sini nggak ada saudara. Di sini fokus firman Tuhan semua kok ya, haleluya. Saya pernah pelayanan ya, satu gereja itu nggak ada sinyal, memang sengaja saudara. Luar biasa, jadi handphone nggak berfungsi saudara. Gereja di mana ya saya lupa. Iya loh, benar-benar loh. Nggak ada sinyal loh, dikunci semua. Gitu. Nah, yuk kita lihat. Oh ya sebelum, kenapa ya? Kalau ibadah itu waktu terasa lama ya. Pernah merasa enggak? Tapi di luar ibadah kok waktu itu cepat ya. Mau ibadah itu disetting berapa jam pun, mau setengah jam, 1 jam, tetap terasa lama. Kenapa saudara? Mau tahu nggak? Saya pernah tanya sama Tuhan mewakili jemaat yang suka boring dalam ibadah. Tuhan kenapa ya kalau ibadah itu kok rasanya lama banget loh Tuhan. Nah, apalagi kalau pendetanya ngomongnya ngalong ngidul, ya pimpin pujian penyembahnya Kak Mari-Mari ya. Ki Kak Mari-Mari anu, ki pendetanya ngoceh opo wae, delok jam bolak-balik delok jam. Nah. Wah, saya benar-benar tertemplak. Tuhan bilang, di luar ibadah aku mempercepat waktu. Di dalam ibadah aku memperlambat waktu. Kenapa? Karena Tuhan ingin berlama. Jujur, walaupun kita punya saat teduh, tapi saat teduh kita sering dibatasi dengan aktivitas kita. Tapi mau nggak mau berlama-lama di dalam rumah Tuhan, inilah Tuhan memperlambat waktu. Karena Tuhan ingin berlama-lama dengan kita. Maka dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Maka kalau orang ibadah pulang, hidupnya tidak berdampak, itu aneh. Ya. Dalam gereja haleluya, pulang jadi pendekar, wah langsung kesambet. Nah ya apa kesambet, apa iku mau ya. Loh kalau kita lihat sesuatu yang di luar ibadah, kita kesambet itu maklum. Banyak orang pulang kesambet saudara. Heran. Apa? Ojo-ojo sebelahnya banyak iblisnya itu. Coba lihat kanan kiri mau ada iblisnya. Itu karena Tuhan ingin berlama-lama dengan kita. Coba bagi orang tua yang sudah punya anak, jauh dari anak, keinginan orang tua itu apa? Anak itu bisa datang, menjenguk orang tua, betul? Nah, kalau anaknya jenguk orang tua sebentar, gelo enggak orang tua ini? Tuh, orang tua enggak minta kamu bawain apa-apa, kamu datang itu loh seneng. Nilai kamu sebentar jenguk. Orang tua itu kok cepet banget, kamu lama nggak kesini kok cuma sebentar. Betul ya?
begitu Bapa kita di surga. Maka kalau dalam ibadah Tuhan memperlambat waktu, di luar ibadah Tuhan mempercepat waktu. Kalau nggak percaya nanti di bawah ngobrol aja, tiba-tiba sudah 1 jam berlalu, 2 jam lali. Tapi lek ibadah duka mari-mari ndelok jam umek, sing nang jeding, sing ngopo wis bingung. Sing pikirane katim kok mangan nang ndi yo ngene. Saya nggak ngomong gereja sini loh, saudara. Saya nggak ngomong jemaat sini. Ini pengalaman saya jemaat gereja-gereja lain. Jemaat sini itu seneng dengar firman Tuhan. Lah iso ibadah 3 jam, 4 jam. Haleluya. Yuk kita kembali ke dalam Injil Matius 26 ayat 44 sampai 45. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, ayat dari ayat 43 ya tadi. Terlanjur dibaca ayat 44-45. Jadi ceritanya sudah diperingati seperti itu. Keadaan tidak berubah, tetap tedung, tetap sleeping beauty murid-muridnya. Tapi Yesus nggak marah karena Yesus sudah nggak sanggup mengalahkan pikiran dan perasaan. Nah kalau Yesus nggak sanggup mengalahkan perasaannya, wah Yesus bisa diobrak-abrik saudara. Orang mesti ngomongi suruh berjaga-jaga malah tetap tidur saudara. Nah tapi yang jadi satu pertanyaan, apa yang Yesus doakan sampai 3 kali sama? Apa yang dia doakan? Jadilah kehendak. Selain mengalahkan pikiran, perasaan, kita juga harus mengalahkan kehendak kita. Kehendak kita apa? Agar cawan ini berlalu. Tuhan, kapan prosesku mari? Pergumulanku selesai. Lek wis ambekanmu mandek, pergumulanmu selesai. Selama di bawah kolong langit ini, selama kamu masih hidup, proses itu tetap ada. Yang setuju katakan amin. Yang kau jadi pertanyaan itu bukan kapan masalahmu selesai, no. Tapi bagaimana kau tetap bisa bahagia di tengah proses. Tetap damai, tetap sukacita, walaupun kau ada masalah dalam hidup. Karena proses itu ujian menghasilkan iman yang tekun. Amin. Nah, yang ketiga mengalahkan kehendak. Orang yang suka memaksa kehendak Tuhan, tampak sesadari dia orang yang suka mengatur Tuhan dalam hidupnya. Siapa sih orang tidak mau hidup tanpa masalah? Semua pingin. Tapi bagi anak Tuhan, masalah itu bukan penderitaan. Masalah itu ujian menghasilkan sebuah ketekunan. Masalah itu membuat kita next level. Manusia salah, karakternya yang juga katakan amin. Sing punya masalah kadang sombong, apalagi nggak punya masalah. Betul ya? Sebab itu saudara, yang kau kalahkan itu kehendakmu. Biar kehendak Tuhan yang jalan. Rancanganmu bukanlah rancangannya. Jalanmu bukanlah jalannya. Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Sebab itu, kalahkan. Amin. Sekarang ayat penutup. Tadi saya nggak bilang ayat penutup loh ya. Saya bilangnya poin terakhir ya. Kita lihat ayat 45. Ini ayat 46. Tidurlah sekarang, istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya di sini saudara. Ketika Yesus sudah mampu mengalahkan pikiran, perasaan dan kehendak. Saudara lihat ayat tadi 37-38. Yesus sedih dan gentar. Tapi ketika dia sudah mampu mengalahkan pikiran, perasaan dan kehendak,
dia nggak takut lagi. Bakal dia serahkan nyawanya. Amin. Ya, jadi orang yang sudah mampu mengalahkan 3 hal, dia akan keluar lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bisa memahami firman Tuhan pagi hari ini? Jadi jangan takut apapun dalam hidupmu yang kau kalahkan. Bukan masalahmu, bukan prosesmu, bukan pergumulanmu, bukan situasi yang sedang kau hadapi, bukan kondisi yang sedang kau diperlihatkan, tapi pikiranmu. Yang kedua, jangan biarkan ada hal-hal yang pahit masuk dalam perasaanmu, tapi kalahkan perasaanmu dengan hal-hal yang kau keputusan benar, reaksi yang benar akan sikap perasaanmu. Jangan kau mau selalu merasa harus dipahami, tapi kita belajar untuk memahami orang lain. Kenapa orang itu harus seperti itu? Kenapa orang ini seperti ini? Kita harus memahami orang lain, bukan kita dipahami. Yang ketiga, kita mengalahkan kehendak kita. Biarlah kehendak Bapa yang jadi atas hidup kita. Saya undang pemain musik, tim worship leader. Nah, boleh maju ke depan. Saya undang umat-umat Tuhan, bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Sikiarararara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kita sebagai umat-umat Tuhan pagi hari ini. Apa yang kau takutkan di waktu-waktu ini? Sekalipun keadaan dunia ini bukan semakin baik, mungkin keadaan dunia ini semakin kacau. Yang kau kalahkan bukan keadaan dunia ini. Yang kau kalahkan adalah pikiranmu. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan ancaman. Dunia ini penuh dengan melukai. Yang kau kalahkan bukan keadaan kondisi yang sedang menyerang hidupmu, tapi perasaanmu. Setiap manusia di muka bumi ini, setiap dalam doanya ingin hidupnya dipulihkan, jauh dari masalah, jauh dari keadaan yang buruk. Tapi saudara, kita tahu bahwa di dalam kitab Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan sebuah ketekunan. Sebab itu pagi hari ini, jangan engkau mau memaksakan kehendakmu, tapi kalahkan kehendakmu. Biarlah kehendak Bapa yang mengatur jalan hidupmu, dan segala sesuatunya indah pada waktunya. Sekiarararara, sinarararara, sekiarara papa. Sampai detik ini ku melihat, Yes Lord, ya Bapa, ya Yesus, sampai hanya bagi Tuhan satu-satunya penghargaan. Detik ini ya Yesus, sempurna ya Tuhan.
Saudara, saya percaya pagi hari ini tidak ada seorang pun yang ada di dalam ruang ibadah ini kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, coba renungkan apa yang Tuhan tidak baik dalam hidupmu. Apa yang Tuhan tidak perbuat dalam hidupmu. Bahkan saya melihat, saudara, berapa orang di tempat ini, berapa kali kau nyawamu diselamatkan oleh Tuhan, yang harusnya hari ini kau sudah tidak ada dalam dunia ini. Artinya kau diberi kesempatan untuk hidup, untuk bisa memuliakan Tuhan. Jangan hidupmu terpaku, terfokus dengan keadaan kondisimu, tapi bangkitlah dengan pengharapanmu, dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Saudara, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan itu boleh dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Tidak ada satu alasan kita melihat membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Tidak ada satu alasan untuk kita kecewa dengan orang di sekitar kita. Yang kita pandang adalah Yesus yang memberikan pengharapan. Saat ini, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau mengalahkan pikiranku. Aku mau mengalahkan perasaanku. Aku mau mengalahkan kehendakku, Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh hidupku, Tuhan. Engkau yang mengendalikan hidupku, Tuhan. Engkau yang beracara dalam hidupku, Tuhan. Aku tahu rancanganmu yang sempurna, Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap hati anak-anakmu yang sudah mengangkat tangannya di hadapanmu, Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kekalahan pikiran itu sudah dilakukan. Segala kekalahan perasaan itu sudah dilakukan. Segala kekalahan kehendak itu sudah dilakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kemenangan sudah terjadi, bahwa kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami mampu mengalahkan pikiran kami mampu mengalahkan perasaan kami mampu mengalahkan kehendak kami. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, Engkau tidak selesai berbicara bagi setiap kami. Berkati umat-Mu, apapun pergumulan umat-Mu, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan pagi hari ini, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang putus asa sudah diberikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati gereja-Mu. Hanya dengan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Engkau yang berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Lukas. Terima kasih. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh diubahkan. Kami tidak lagi memakai pikiran kami. Kami tidak lagi mau memakai perasaan kami. Dan kami tidak mau memaksakan kehendak kami yang jadi. Tapi kami serahkan semua hidup kami. Biarlah pikiran Kristus itu yang nyata dalam kehidupan kami. Perasaan Kristus itu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Sebab kami percaya semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih. Sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah, kami yang mengikuti ibadah di gereja, juga yang mengikuti ibadah lewat secara online, kami percaya kami sungguh diberkati. Terima kasih. Kami kembalikan segala ucapan syukur, semua yang terbaik karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Tiba saatnya kalau kami akan pulang, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.